dan juga harus dipastikan bahwa usus besarnya lancar. Kalau tidak lancar, itu angin yang ada di dalam akan naik ke paru-paru yang membuat dia juga sesak. Kemudian bagaimana dengan hadis bahwasanya sumutasihu, Ya. berpuasalah agar kamu sehat. Ya. Jadi salah satu metode pengobatan cara Nabi itu adalah puasa, dan puasa ini digunakan oleh dokter-dokter non muslim di seluruh dunia. Dia menggunakan metode-metode untuk mengeluarkan racun dengan metode persis seperti Ramadan. Hanya dia tidak beriman saja, tetapi umat Islam luar biasa. Pengobatan ini sudah dari awal, ya. Islam itu sudah mengajarkan kesehatan. Dari mingguan dia ada puasa Senin Kamis. Dari bulanan dia sudah ada puasa di dalam pertengahan bulan. Di dalam tahunan juga ada pengobatan puasa Ramadan 1 bulan penuh. Ya, kita sapa lagi penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Pak Kuswara Pak dari Kuswara. Rancamanyar. Pak Kuswara dari Rancamanyar. Silakan Bapak menyampaikan pertanyaannya. Gini Pak, saya kalau kedinginan itu suka darah itu terasanya gatal gitu dan keluar bintik-bintik kecil gitu Pak. Dan tangan sebelah kanan saya itu sering komper gitu seperti kesemutan gitu. Dan sekarang juga terasa gitu. Ini sudah lama. Bagaimana cara solusi gitu saya? Cukup Ya, itu Bapak? Apa? Cukup? Saya mohon solusinya gitu. Oh, iya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, ini penyakit yang banyak diderita oleh warga Bandung karena dingin di Bandung ini. Iya. Kalau dingin keluar bintik-bintik kecil, kemudian gatal-gatal. Silakan Umi untuk menjawabnya. Ya, yang tadi belum selesai. Jadi puasalah kamu akan sehat. Nah, ternyata puasa ini dia akan mengumpulkan semua racun yang ada dalam tubuh ini di dalam liver. Di dalam liver ini dia akan dibakar oleh tenaga kita lewat puasa dan pengaturan yang pengosongan makanan yang panjang, menyebabkan organ-organ tubuh ini bisa bekerja secara efektif. Nah, itu untuk berpuasa sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit. Akan tetapi ini untuk kasus yang dingin, ya, kedinginan bintik-bintik kecil dan mungkin tangan komper, ini harus diperiksa lebih dalam. Karena penyakit ini bersumber daripada angin. Sumber dan puncak daripada penyakit itu adalah angin. Angin ini ada angin yang lembab, ada angin dingin, ada angin panas, ada angin kering, dan juga ada angin basah. Nah, kemungkinan yang Bapak derita ini adalah angin yang lembab, sehingga dia itu menyumbat dan menjadikan komper, ya. Nah, ini pengobatannya tentunya tidak lepas dari bekam karena ada penyumbatan dan stagnasi darah. Dan angin juga biasanya bermula dari sembelit. Iya, terima kasih Umi dan Pak Dodi. Kita akan istirahat sebentar. Ada beberapa informasi yang akan disampaikan. Terima kasih pemirsa yang berbahagia, Anda masih bersama Hidup Sehat Cara Tibu Nabawi. Kita masih menyimpan pertanyaan, ya, tadi tentang udara yang dingin menyebabkan gatal-gatal dan kemudian timbul bintik-bintik. Pak Dodi akan melanjutkan. Kalau medis biasanya bicaranya alergi. Kalau medis bicaranya alergi. Tapi kalau misalkan di Tibu Nabawi itu bisa ditangani dengan herba-herba panas. Salah satunya yang Rasulullah ajarkan adalah habbatus sauda. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah mengatakan, jikalau habbatus sauda direndam dalam garam, itu akan membuat segala macam penyakit sirna, kecuali kematian. Nah, kita tinggal percobaan nih.
Bagaimana kalau habatus sauda itu direndam di dalam garam? Nah itu. Tadi tangan yang apa namanya? Komper. Itu biasanya ada sumbatan. Nah salah satunya mungkin kalau di Babu Salam itu bisa disengat lebah. Oh iya, Itu kita bisa sapa membantu. dahulu. Oh iya. Ada telepon berikutnya. Assalamualaikum. Iya, dari Bapak siapa? Pak Firmawan ya, Bang, Pak. Iya, mangga Bapak. Ini saya menderita sakit kaki ya, Pak ya. Iya, Bapak. Kaki saya itu kalau ditidurkan enak, kalau dipakai jalan sakit gitu. Saya udah berobat ke dokter udah lama. Katanya malah beda-beda, ada yang menyebabkan kejepit saraf, ada yang kaku otot. Kalau secara Islami itu apa obatnya, Pak? Bapak usia berapa, maaf? Oh, saya baru 32 tahun. Subhanallah, masih muda ya. Pemirsa PJ TV yang berbahagia, terima kasih Pak atas perintah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini masih 32. Usia yang sangat produktif yang diharapkan ya menghasilkan tulang punggung. Oh iya. Tapi Allah sudah memberikan cobaan berupa penyakit. Jadi kaki itu kalau diselonjorkan enak ya, tetapi kalau dipakai jalan ada rasa sakit. Ya. Silakan biasanya Pak kan Budi. itu ada penyumbatan juga. Penyumbatan yang ada di saraf. Nah, kenapa terjadi penyumbatan? Sebetulnya kalau misalkan disebutkan kejepit, tulang itu tetap. Tapi karena terjadi penyumbatan, si pembuluh darah itu membesar. Jadi otomatis kejepit oleh tulangnya. Nah, itu sebetulnya yang menjepit itu bukan tulangnya yang mengecil, tapi pembuluh darahnya yang membesar. Itu salah satunya. Jadi kalau misalkan ini penyebabnya adalah pola makan kembali. Pola makan dan kemudian penyelesaiannya apa? Bekam juga? Bekam salah satunya bisa membantu. Di mana yang dibekam? Di sekitar titik itu bisa. Di sekitar kaki ya? Iya, dan ada hubungannya kemana titik meridian itu berhubungan. Bisa terus ditelusuri. Nah, bisa datang saja nanti kalau misalkan untuk diagnosa. Nah, tadi ada pertanyaan yang mumpung belum lupa. Saumlah kalian, maka akan sehat. Itu sebetulnya jangan sampai ada salah persepsi dulu. Ini sakitnya parah, tidak bisa apa-apa, saum saja sekalian. Nah, ini salah juga. Ini sebetulnya terjadi untuk yang pemeliharaan, preventif. Jadi ketika sehat, kita saum. Karena yang sakit itu boleh tidak saum. Nah, jadi cenderungnya secara ilmiah yang sehat dengan saum itu akan memperkuat. Karena salah satu fungsi dari saum itu mengistirahatkan. Fungsi liver kita, metabolismenya diistirahatkan. Ginjal kita diistirahatkan. Karena meskipun tidak istirahat total, tapi lebih ringan bebannya. Itu sebetulnya saum. Bahkan kalau kita lebih merasakan, semakin banyak makanan yang masuk, itu semakin capek, lelah kita. Ini Kang Dodi Nah, ya. gimana? Dari tadi kita banyak berbicara soal bekam. Sekarang pertanyaan yang ringan saja. Di bekam itu sakit apa enggak sih? Ini yang biasanya di bekamnya cukup 15 menit. Konselingnya itu bisa berhari-hari. So, ini takut gimana? Saya takut pingsan apa? Nah, ini terjadi. Subhanallah. Ternyata pembekaman itu aman dan tidak ada rasa sakit sekalipun. Karena ada proses pembakalan alami ya. Yang Rasulullah ajarkan ketika dibekam. Dan sebelum dibekam kan kita ada standar operasi. Standar operasi dari mulai sholat sunat dulu, 4 jam sebelum dibekam, perut kosong. Dan dalam kondisi-kondisi tertentu kita bisa mengikuti bahwa tanggal 17, 19, 21 dibekam, 13, 14, 15 saum. Jadi luar biasa. Satu paket Rasulullah mengajarkan saum detoksifikasi, bekam detoksifikasi. Nah, ini paket seminggu luar biasa dalam setiap bulan. Makanya pemirsa PJTV disunahkan kita berbekam 1 bulan 1 kali minimal. Kalau ada yang membutuhkan lebih banyak, bisa seminggu sekali, bahkan bisa sampai 3 hari sekali untuk titik yang berbeda. Luar biasa, Abi. Seperti itu mungkin untuk sementara. Ya mungkin ini menambahkan yang
kaki sakit ya 32 tahun itu bisa terjadi macam-macam ya. Mungkin dikarenakan ada kristal yang mengendap di dalam persendian sehingga dia itu kalau diinjak sakit, tapi kalau diistirahatkan enak. Jadi ini sangat baik dibekam, dan tentunya kristal-kristal ini harus dibantu dengan minum air yang banyak dan juga dengan herba-herba diuretik. Diuretik itu adalah untuk melancarkan air kencing, di mana di situ juga berfungsi untuk mengangkut semua kristal-kristal yang ada di dalam kaki. Nah itu insya Allah datang ke klinik Tibun Nabawi Babu Salam Ciburial. Iya pemirsa yang berbahagia, masih banyak sekali yang ingin kita sampaikan, yaitu bahwasanya bekam ternyata bukan hanya sebagai pencegahan. Sebulan sekali kita disunahkan untuk berbekam. Tetapi di samping pencegahan penyakit, di samping penjagaan kesehatan kita, bekam juga merupakan solusi daripada masalah kesehatan ini. Banyak sekali solusi-solusi kesehatan yang ditawarkan oleh Rasulullah SAW. Ada madu, ada habatus sauda, ada zaitun, ada zam-zam, ada kurma. Insya Allah ini akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan kita berikutnya. Pemirsa PJTV yang berbahagia, kami merasa senang sekali dapat menemani pemirsa berbuka puasa. Insya Allah puasa yang sudah kita laksanakan setiap hari dengan niat ikhlas, dengan mengharapkan pahala akan semakin sempurna dengan adanya siaran-siaran seperti ini yang mengajarkan tentang pola hidup Rasulullah, pola makan, pola tidur, bahkan berjalan pun di dalam ajaran Islam itu ada aturannya. Kita ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, yaitu Umi Ana Rosdiana dan juga Bapak Dodi Koswara. Pemirsa PJTV yang berbahagia, demikian siaran kami pada malam hari ini, dan insya Allah kita akan bertemu kembali pada besok hari sekitar pukul 17.30 menjelang berbuka puasa. Ada kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga siaran ini bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.